Tsumma kabbir lirruku'i, kemudian setelah itu takbir lirruku, membaca Allahu Akbar. Warfa' yadaik, di saat hendak ruku seperti biasa. Kalau kita hendak ruku bertakbir dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Setelah ruku, kama sabaqa. Wa muddat takbir, kemudian dipanjangkan takbirnya adalah sampai kepada ruku. Allah, ya. Allah ini. Allahu Akbar. Tolong anak-anakku yang lihat, anak-anak kalau ruku ada yang perlu dilurus, dibenahi. Ruku itu diperkirakan telapak tangan itu bisa memegang lutut bagi orang yang ukuran tubuhnya normal. Jadi telapakmu di lututmu sayang, jangan sampai di bawah. Action barangkali. Allahu Akbar gini. Nggak usah action, nggak usah kayak. Jadi tetap di lutut. Kemudian punggungnya ini diratakan. Punggung diratakan, kepalanya adalah lurus, bukan ke begini. Kali ini jadi kayak kambing nanti. Jadi lurus. Ya. Wamuddat takbir, dipanjangkan takbir sampai. Kemudian warok suka mustawiyan, kepalamu lurus. Lurusnya lurus ke depan, bukan ke atas. Lurus dari punggungmu terus kepala. Begini. Kasofihatil wahidati, seperti papan jadinya. Kalau seandainya di atasnya ditaruh nampan, nggak runtuh. Jadi tolong kalau ruku yang benar. Ya. Diupayakan membungkuknya itu yang benar. Lurus begitu. Sebisa mungkin. Kalau ternyata ada masalah di punggungnya karena sakit, itu lain cerita. Tapi bagi yang normal berusaha dengan meletakkan telapak tangannya di lutut. Tadi sore sholat di samping Buya tidak di lutut. Jangan-jangan ada murafik yang tidak di lutut. Ini kayaknya, jangan-jangan. Di lutut tangannya. Ya, di lutut, bukan di sini. Kemudian nanti kalau sujud bukan begini kayak sujudnya kambing atau sujudnya anjing. Nanti insya Allah sebutkan. Wajafi mirfaqaika an jambaik, longgarkan mirfaqaika an jambaik, lutut kedua sikumu jauhkan daripada jambaik, itu adalah badan bagian pinggir. Bagi kaum pria. Bagi kaum pria gagah dong sholatnya kaum pria. Ini dijauhkan. Kalau perempuan, jika perempuan, sikumu ditempelkan ke dada bagian pinggir. Jangan kebalik. Perempuannya kayak laki, lakinya kayak perempuan. Laki-laki gagah begini. Allah. Ya, gitu ya, sujudnya. Bukan begini. Ayo, siapa yang begitu? Enggak ya? Itu perempuan, itu kakak-kakak, adik-adik perempuan. Gagah. Laki-laki gagah. Itu. Wal mar'atu la taf'alu dzalika. Kalau laki-laki, perempuan tidak begini perempuan. Maka dalam kitab Fathul Qorib ada beberapa hal yang laki-laki berbeda dengan perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan begini. Jadi seperti layaknya seorang perempuan. Dan itu pun sebenarnya difahami akhlak ya. Tentunya dalam sehari-harian perempuan laki-laki, kalau duduknya laki-laki ya gagah begini. Perempuan sopan begini. Masa perempuan begini duduknya? Coba diperhatikan, yang pantas dong. Perempuan harus ada sopan santun. Biar perhatikan, biar dalam keadaan pun kamu biasakan. Supaya perempuan punya rasa malu. Mungkin sepintas ada seorang anak santri, mungkin duduknya semaunya sendiri. Jadi laki-laki kamu. Yang sopan sayang. Jadi perempuan adalah layaknya adalah menutup. Duduknya rapi. Kalau laki-laki jangan begini duduknya. Laki-laki gagah gitu. Biarpun kamu kerempeng. Tetap gayanya gagah laki-laki. Ayo. Yang gayanya ke perempuan-perempuannya merubah diri. Membiasakan.
Duduk yang perempuan iya. Sampai di dalam sholat pun ulama menjelaskan seperti itu. Bal tadummu ba'daha ila ba'din. Kalau perempuan menempelkan sebagian ke sebagian yang lain. Maksudnya sikunya ditempelkan ke bagian dada pinggir. Ini. Bukan begini. Baik. Wa qul subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Ini di dalam rukuk ya. Di rukuknya seperti itu. Rukuknya coba gitu. Maksudnya kalau rukuknya ya, mohon maaf, itu masih rukuk ya, belum sujud ya. Ini buru-buru tadi. Nanti sujudnya kurang lebih. Kalau rukuk ya laki-laki. Perempuan agak. Jadi dilipat dipendek. Menunjukkan ya gaya keperempuan. Perempuan menampakkan gaya keperempuanan. Kul kemudian baca subhana rabbiyal azimi, membaca subhana rabbiyal azimi wajibnya, bukan wajib, sunnah. Membacanya sunnah sampai 3 kali. Wa in kunta munfaridan. Kecuali kalau kamu sholat sendiri, wa in kunta munfaridan, kalau kamu lagi sholat berjamaah jadi imam, jangan lebih dari 3 kali membaca subhana rabbiyal azim. Karena kamu sebagai imam diikuti oleh orang di belakang, takut kepanjangan. Tapi kalau kamu sholat sendirian boleh kau panjangkan. Sebab rukuk adalah rukun panjang, sujud rukun panjang. Wa in kunta munfaridan, kamu kalau sholat sendirian, faziyadatu ila sab'in wa isrina, boleh sampai 27 kali, hasan. Faziyadatu ila sab'in wa isrina hasanun. Kau tambah sampai 27 kali pun boleh, bagus. Sebab dianjurkan kita untuk memperbanyak di zikir-zikir yang sudah ditentukan di dalam rukuk, di dalam sujud. Tumarfa' ra'sak, kemudian angkat kepalamu, i'tidal hatta ta'tadila qa'iman, sampai kau tegak berdiri. Warfa' yadaika qailan, itu pun sambil mengangkat tangan, sambil rukuk mengangkat tangan. Sami'allahu liman hamidah, mengangkat tangan. Sami Allahu, maha mendengar Allah, liman, bagi siapapun yang menyanjung Allah. Allah mendengar sanjungan hamba-hambanya, bahkan Allah mendengar sanjungan semesta, batu, gunung, pepohonan, burung, penghuni laut, dan semuanya Allah mendengar. Yusabbihu lahu ma fis samawati, bertasbih semua yang di langit dan di bumi, termasuk tasbih manusia. Fakul Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, segala puji hanya bagimu ya Allah. Sanjungan, segala puji dan sanjungan hanya bagimu ya Allah, milikmu ya Allah. Mil'us samawati wa mil'us samawati, yang memenuhi, maksudnya sebanyak-banyaknya, sepenuh isinya langit dan bumi. Wa mil'a ma syi'ta, dan sepenuh apapun yang kehendaki, maksudnya sanjungan dan pujian hanya milikmu ya Allah, sebanyak-banyaknya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.